Bapak terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan segala berkat yang Kau berikan buat kami, untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, seberapapun kami yang ada Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau boleh melawat setiap hati kami Tuhan, sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami mau sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau berkat daripada Engkau Tuhan, damai sejahtera mau menyertai setiap langkah kami, bahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa Tuhan, kami siap untuk menguji besarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan jemaat Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan kuasa
firman Tuhan, kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada hamba-Nya. Kami cari wajah-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang hanya sejauh doa ya Bapa. Kami akan temukan Engkau dalam doa-doa kami, dan kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dari
Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, air yang mengalir dan tidak pernah habis, menjegarkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersorak-sorai menyambut sukacita Allah hadir di tempat ini. Saatnya kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami mengerti benar apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap. Dan jemaat sama-sama berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita besar? Amin. Ya, kita belajar minggu lalu kita harus bahagia dulu baru berhasil, ya. Jadi kita bahagia, sukacita, ya. Betul saudara? Kita harus bahagia dulu, ya. Walaupun gak punya uang, hati senang walaupun tak punya uang. Betul ya? Itu lagu siapa itu? Hah? Lagu Kus Plus, ya. Generasi Cut Bray tahu semua. Cut Bray. Saya udah pergi. Generasi Cut Bray. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Tapi bukan bohong saudara. Berarti. Nah saudara, bersukacita, ya, di awal menimbulkan keberhasilan. Nah sekarang pertanyaannya, kita tetap masih dalam atmosfer kebahagiaan. Nah saya tanya, sesuatu yang membuat kita bahagia itu apa saudara? Tadi kan bilang hati senang. Walaupun tak punya uang, dijawab bohong katanya. Sesungguhnya yang saudara rasakan, apa yang membuat saudara senang? Senang betul kan? Pokoknya kalau melihat itu, tuh senang. Mau yang hijau, mau yang merah, pokoknya senang. Apa saudara? Duit. Iya. Uang, benar. Ya. Coba. Siapa di sini yang nggak suka uang? Coba angkat tangan nggak suka uang. Nggak suka kalau dikit. Iya. Hampir semua suka uang. Tetapi uang memang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Betul kata lagu Kus-Kus. Ya, hati senang walaupun tidak punya uang. Ada. Tetapi hampir sebagian besar, ya, uang membawa kebahagiaan. Betul? Pengkhotbah pun berkata demikian, saudara. Ya. Makanan membuat kita senang, anggur membuat kita ceria. Tapi untuk menciptakan kemungkinan itu semua adalah uang. Nah, sekarang kita belajar tentang uang agar kita benar-benar mengerti uang ini. Ya, uang itu Yesus pernah berkata apa? Uang itu sepengat dengan mamon. Nah, uang itu sampai Yesus bilang mamon. Kenapa? Karena uang dipergunakan sedemikian rupa oleh setan, oleh iblis. Kenapa? Karena uang daya magnet yang luar biasa. Ya, tanyakan anak kecil sampai dewasa, ya, sampai orang tua, pasti dia senang dengan uang. Ya, memang saya mencinta uang yang betul, kadang-kadang dibungkus oleh rohani, tapi sebenarnya di hati yang tertalam. Ya, kalau melihat uang itu senang, saudara. Betul? Waktu masih kecil, bangun tidur sudah diperkenalkan dengan uang oleh orang tua saya. Ya, ada kakak saya di sini. Ya, begitu bangun melotot mata itu, yang ngelihat nggak diajarin doa, saudara. Yang saya lihat matanya melotot di meja, ada uang nggak? Nah itu saudara. Dari kecil saya ngelihat uang, saudara. Zaman dulu uangnya yang ada 10 perak, 5 perak, ya 10 perak paling gede, 50 perak udah paling luar biasa tuh. 50 perak kalau sekarang goban kali ya. Tahu goban berapa? 50.000. Dulu gocap aja udah kayak goban. Gocap tuh 50. Ya. Kalau kecap berapa? Makanan. Kecap makanan. Di situ gue ikut 15.000 ya. Begitu lihat ada uang, saudara. Nah, senang sekali uang. Dikenalkan dengan uang. Karena dengan uang ini, coba tanya Paleska. Begitu punya uang lari ke mana? Ke Indomaret. Waduh, hati senang, gitu kan? Kalau punya uang, benar, nah kalau benar. Karena siap, hati senang kalau punya uang. Berarti kus-kus salah itu.
Tapi Kristus benar, saudara ya, walaupun tidak punya uang, hati senang. Kita harus senang dulu, kita bahagia dulu, baru bisa segalanya didapatkan. Nah, cuman sekarang kita tahu bahwa uang itu mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana kita mengatasinya? Karena iblis pun tahu. Iblis tahu kelemahan manusia adalah uang. Betul? Ya kan, pengkhotbah kita lihat. Apa kata pengkhotbah? Pengkhotbah ini ya di perjanjian lama ya. Di dalam perjanjian lama pengkhotbah berkata, pengkhotbah 10 ayat 19. 10 ayat 19 berkata demikian, untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Ya, iya, pokoknya kalau ada makanan semua senang, hati bahagia, gembira, saudara. Iya, pada makanan. Nah, yang tinggal di asrama gimana? Susah ya. Roni, kalau ada makanan masih ketawa gak? Coba kita buktikan apa bohong gak gitu. Kalau seharian nggak ada sponsor kamu puasa kan? Senang nggak hatinya? Enggak tuh, jujur dia tidak senang ya. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, berarti ada makanan membuat kita bahagia, gitu kan? Kita bahagia salah satunya ada makanan. Itu natur kita sebagai makhluk hidup. Iya, macan juga kalau ada makanan ketawa, saudara. Ketawa macan. Angguk, siapa yang pernah lihat macan ketawa? Menyeringai. Entah dia ketawa enggak ya, tapi mungkin hatinya akan senang pada saat ada makanan. Itu nature human atau manusia atau makhluk hidup. Anggur meriangkan hidup. Nah ini apalagi ya, anggur meriangkan hidup. Saking riangnya saudara, nggak tahu pulang ke rumah saudara. Mabok saudara. Saya punya tetangga di sana, di Palembang banyak orang Korea. Ya, kebiasaannya minum, saudara, karena untuk hati gembira. Tapi begitu pulang salah ketok rumah, saudara. Tetangganya bingung, jam 2 diketok-ketok, begitu lihat masuk aja dia, kaget, katanya tetangga sebelah, saudara. Salah pintu. Ya, kemarin juga saya lihat di report mobil tabrakan. Tengah-tengah ditabrak mobil jedul gitu ya. Saya bingung kenapa ya. Mungkin mabok atau apa itu ya. Tengah nggak apa-apa itu yang ditabrak, saudara. Nah, itu meriangkan. Kelebihan opernya jadi nggak benar ya, hati-hati yang suka minum. Nah ini jaga-jaga ya. Memang anggur meriangkan hidup, dan perhatikan di sini, uang memungkinkan semuanya. Tuh, uang bukan segalanya, betul ya. Sehingga lagu tadi, walaupun tidak uang, punya uang tapi bahagia. Tetapi segalanya butuh uang. Nah, oleh karena itu kita bersifatlah atau bersikaplah kita ini rasional. Iya, di dalam firman Tuhan ini juga ada guidance-nya untuk kita bisa menggunakan uang dengan baik. Kenapa? Karena bagaimanapun kita hidup di dunia, kita hidup dan masuk di dalam tatanan dunia, di mana salah satunya adalah uang. Tuh, nanti pada satu saat dunia mencapai akhir zaman, ya sudah kita dengar ya, yang dikendalikan adalah uang. Saudara punya uang, saudara betul-betul simpan uang, tetapi uang dikendalikan oleh iblis. Dengan satu pimpinan saja, saudara tidak akan bisa membeli, tidak bisa menggunakan uang saudara. Itu artinya adalah saudara di bawah kekuasaan uang, dan iblis menggunakan uang itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu bijaklah menggunakan uang. Ya, bahkan Tuhan Yesus dia Tuhan loh. Artinya segala sesuatu harus tunduk dalam kehebatannya Tuhan, dalam ininya Tuhan, powernya Tuhan. Ya, tadi kita lihat, yuk kita lihat di dalam Matius 17 ya, ayat 24 sampai dengan 27. Yuk kita lihat di sana. Dibuka Matius 17 ayat 24. Matius 17. Iya. Ya. Apa judulnya di sana? Iya. Yesus membayar bea. Bea itu semacam apa bea? Bea cukai, macam dia.
ya kayak pajak untuk dimintakan harus dibayar ya. Ini satu kewajiban orang membayar untuk bea. Ya, bea untuk bait Allah, untuk rumah Allah. Ya, kita lihat Yesus adalah sebagai pemilik bait Allah. Tetapi Yesus ada di dunia ini. Yesus tunduk dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ya, termasuk dengan uang. Tetapi Yesus bukan tunduk dengan uang, karena dia mengajarkan kau harus mencintai Tuhan, bukan mencintai mamon. Artinya, tundukkan uang tersebut, engkau akan menjadi bijak. Gunakan uang dengan sebaik mungkin. Ya, saya diperkenalkan dari kecil tentang uang. Agar apa? Agar saya mampu mengelola uang. Saya mulai belajar mengumpulkan uang. Saya kumpulkan uang. Sedikit saya kumpulkan uang. Ya, saya lupa naruh uangnya. Saya sekian tahun baru saya tahu ada uang, saya taruh di atas plafon, saudara ya, untuk simpan di banyak bila orang. Saya simpan. Ya, itu mengenai uang. Nah, bagaimana dari pandangan kita lihat Tuhan Yesus tentang uang, dan bagaimana kita kerjakan uang itu, agar uang itu ya bisa betul-betul memberikan kebahagiaan yang betul, bukan kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang membawa kita kepada kehancuran, tapi kebahagiaan yang betul-betul Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yuk kita lihat di sini. Saya bacakan ya, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ya, mulai tes ini. Apakah Yesus boleh tunduk dengan uang? Dikatakan memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus menjawab, ya dari orang asing. Maka kata Yesus padanya, jadilah bebaslah rakyatnya. Artinya kalau dia adalah kerajaan Allah, dia punya bebas ya. Tapi Yesus berkata, lihat ya, kita memang ada di dunia ini sebagai tamu, saudara. Kerajaan kita ada di mana? Di surga. Amin. Kita di sini sebagai apa? Musafir ya. Dunia ini bukan milik kita. Ya, dunia ini adalah ya memang Tuhan tidak menjanjikan tempat yang baik, yang airnya mengalir, tidak pernah henti. Ada di mana? Ada di surga. Ya, oleh karena itu, karena kita semua ada di muka bumi ini, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Ya, ini danaunya danau Galilea. Ya, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Coba tanjakan dulu ikannya, saudara. Ya, itu untuk YouTube kalau memang tidak bisa jangan disorot ya, pokoknya di sensor gitu, boleh. Tapi kalau foto nggak apa-apa ya. Nah, ikan ini, saudara ya, ini ikan apa ini? Sejenis ikan nila ya, orang sebut Santo Petrus ya, ikannya Saint Peter, ikan Saint Peter. Yang pernah ke Israel tahu? Pernah makan ikannya? Enak gak? Biasa aja. Biasa aja. Ikan Saint Peter ya. Nah, ikan ini ada di kolam di danau itu diambil lalu dibuka. Apa yang dikatakan di sini? Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. 1 orang 2 dirham. Jadi kalau berdua, Yesus dengan siapa tadi? Simon Petrus. 2, jadi totalnya 4 dirham. Nah, uang tersebut boleh tayangkan kira-kira ini gambaran saja ya, poin saudara. Di sini yang masih suka pegang uang 100 perak ada, 500 perak. Nah, seperti itulah poin. Nah, memang gambarnya pada zaman dulu ya, kira-kira beginilah. Ya, banyak contoh-contoh uangnya. Tapi ini hanya gambaran saja ya. Nah, diangkat lalu didapatkan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ada tetradrachum ya, dalam bahasa itu tetradrachum dalam bahasa Yunaninya. Artinya tetra itu 4 ya. Jadi artinya nilainya 4 dirham. Ya, berapa sih 4 dirham kira-kira di zaman sekarang? Dirham masih pakai di Arab Saudi ya. Kurang lebih 1 dirham itu Oma Ginting pasti bisa nih. Saceng Pepe cap sa. Berapa Oma Ginting? Cap sa. Cap cap sa ya benar. 3 8 8 3.
Jadi 3.883 kurang lebih segitu ya. 1 dirham. Jadi kalau 2 dirham kurang lebih 7 ribuan ya, 7 ribuan. Nah itu yang harus dibayar. Nah nilai 1 koin itu berarti adalah 4 dirham tersebut. Jadi persis pada saat dibuka, diambil, dikasih kepada bea yang memungut bea bait Allah. Nah kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat ya. Untuk apa? Dia bisa melakukan ikan. Tapi kalau kita pelajari dulu teologi yang ada, yang memang ikan di tempat itu suka makanin koin, saudara. Jadi memang ada jalan Tuhan yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi itulah, kita jangan khawatir, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu untuk kita semua. Amin. Termasuk masalah uang ini. Jadi jangan khawatir ya tentang uang. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah yang kita pelajari di sini adalah Tuhan juga ya mempergunakan uang, ya, khususnya dalam memberi dalam bait Allah, digunakan uang. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang di dalamnya kita harus bisa mengerti. Kita boleh mengumpulkan uang, kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Dosa nggak saudara mencari uang sebanyak-banyaknya? Ayo, siapa yang tahu ada yang bertahan nggak? Enggak, saya nggak perlu banyak uang. Ada nggak? Ya, berarti jujur semua ya. Semua pengen uang. Ya udah, jujur, tidak munafik saudara. Ya kita memang butuh uang. Ya, kita butuh uang. Kenapa? Tadi dikatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Ya, coba yang mau kencing di mall bayar nggak? Nah, gratis nggak boleh diskusi, harus bayar. Nah, semua perlu uang. Ya, di sini yang mau merit mana? Ada nggak belum datang. Ya, merit perlu uang nggak? Perlu. Ya, semua perlu uang. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memperlakukan uang? Jangan sampai uang itu menjadi tuan kita. Nah, menjadi tuan kita kalau kita mencintai dia. Setelah kita mencintai dia, maka diubah oleh iblis. Maka kita terikat dengan uang. Ini yang tidak diinginkan. Ya saudara, kita lihat ayatnya. Kita lihat. Iya. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Ya. Sudah dapat? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Si pengkhotbah jelas-jelas mengasihi kita alarm. Hati-hati. Ya. Ya, uang itu boleh kita capai, bahkan kita menjadi kaya juga tidak salah. Ya, dikatakan Abraham kaya dan semakin kaya makin kaya. Daud kaya. Ya, banyak yang kita lihat di dalam Alkitab itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Artinya Tuhan tidak alergi dengan kekayaan. Ya, saudara boleh gantung daripada saudara sendiri. Orang yang bekerja dapat makan, yang tidak bekerja tidak dapat makan. Kalau saudara ingin mendapatkan banyak, ya saudara bekerja, saya lakukan. Alright, labora, berdoa sambil bekerja. Jangan berdoa aja saudara. Tetap saudara harus bekerja. Saudara harus menghasilkan. Ya, apa? Untuk mendapatkan panas, saudara harus bergerak. Coba, saudara bisa menimbulkan panas? Bagaimana caranya menimbulkan panas? Bergerak. Lalu untuk tahu panas, gesekkan tangan saudara. Gesekkan tangan. Semakin saudara menggesekkan tangan saudara, tempelkan di pipi saudara. Ada panas enggak? Ada. Artinya ada sesuatu. Kita berdoa, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyatakan sebagai anak kepada Tuhan. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibuka. Tapi daripada itu dia katakan, yang engkau tidak harus melakukan bekerja, karena engkau hidup di dalam dunia, dalam tatanan dunia ini. Ya, kita ikut di dalamnya. Nah, di sini dikatakan harus berhati-hati. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Betul saudara. Pernah ngerasain ini? Contohnya, pertama kali kerja, saya pernah kali kerja dapat gaji UMK atau di bawah UMK.
senangnya luar biasa, saudara. Nah, yang penting aku dapat duit, kerja. Tapi begitu sudah berjalan, itu menjadi biasa. Saudara. Bahkan di hatinya ingin apa? Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Itu candu, saudara. Betul? Iya, sama seperti orang kecanduan narkoba. Untung di sini ada yang kecanduan narkoba ya. Untung Tuhan yang dimuliakan saudara tidak kecanduan narkoba, tidak menjadi batu sandungan. Coba kalau kecanduan narkoba, saya tidak akan bisa lepas. Ya, sama saudara. Kalau saudara kecanduan uang juga berbahaya. Apa? Betul? Kalau kecanduan uang berbahaya, karena dengan segala cara saudara memuaskan hati saudara. Dikatakan pengabat tadi tidak akan puas. Lagi. Oleh karena itu betul-betul saudara harus bijak. Tuhan tidak mengharamkan ya kita untuk menghasilkan uang. Tadi pagi saya sampaikan tentang slip, tentang cerita tentang orang yang diberikan 5 talenta dalam itu hidup uang. Jadi ada orang Tuhan memberikan uangnya. Kelola uang saya 5 talenta. Kelola lagi 2 talenta. Kelola lagi 1 talenta. Ya 3 orang. Yang 5 menjalankan dengan baik, yang 2 menjalankan dengan baik sehingga menghasilkan hasil dan dikembalikan kepada Tuhan tersebut dengan bunganya. Lalu yang ketiga, ya malas saudara. Lalu pikirannya sangat rohani saudara. Engkau kan Tuhan yang tidak pernah bekerja, tidak pernah menuai tapi menabur. Aku taruh saja uangnya di dalam tanah sehingga tidak menghasilkan sesuatu. Kelihatannya rohani, iya, tetapi salah. Tuhan membuat perumpamaan ini tentang uang, bijaklah tentang uang. Kamu disuruh mengelola tentang uang, kelola dengan baik. Amin. Jangan menolak, menyia-nyiakan. Setiap orang dari kita pasti Tuhan berikan talenta. Amin. Percaya saudara? Tinggal mata kita, mata rohani kita lihat di mana sih. Nah itu kepiawaian saudara. Ya, jangan salahkan Tuhan. Mungkin mata rohani kita, mata jasmani kita nggak melihat di mana itu Tuhan berikan talenta kepada kita. Yang memberikan uang supaya kita kelola. Nah, jangan sampai begitu dikasih yang kecil, hati dengki, ngelihat dia gede, gua kecil. Yang muncul apa? Dengki. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Gua simpan aja, tambah lagi secara rohani. Ini yang ngasih saya ini rentenir ya, yang suka dibayin uang. Wah, udah. Benar saudara, Tuhan memakai ini loh. Artinya, kalau untuk berbisnis, ya, meribakan uang untuk bisnis, Tuhan juga tidak melarang. Kenapa? Karena bisnis, saudara. Iya, uang saudara ditaruh, orang sudah menggandakan, ya nggak apa-apa, silakan dia berbisnis, ya. Karena orang yang menggunakan tersebut juga untuk bisnis, ya. Kalau nggak ada bank, betul? Siapa yang sini pinjam dengan bank? Pinjam dengan bank untuk apa? Untuk bisnis, kan? Ada sesuatu yang baik tujuannya. Yang penting adalah tujuan yang baik. Nah, yang tidak boleh, yang ditulis dalam Alkitab dan juga diikuti, ya, yang tidak baik itu adalah dilarang agama. Kalau saudara betul-betul memanfaatkan kesulitan orang, udah nggak punya duit, saudara bukan tolong kasih pinjam, baik kelihatannya, tapi saudara bungakan. Ya orang udah sulit dikasih duit, ya bingung dia, dibungain lagi, ya makin babak belur. Nah itu yang ditentang oleh Tuhan. Ya, kalau seperti itu saudara punya uang, kasih, beri, jangan pelit. Nah itu maksudnya, ya. Tetapi kalau uang saudara pinjam dengan orang dan berbunga, jangan usah bilang, wah ini kurang ajar nih, nggak benar. Lah saudara pinjam buat bisnis kok, saudara menghasilkan keuangan di situ. Iya, dengan uang yang diberikan kamu menghasilkan uang, ya sewajarnya lah hukum bisnis seperti itu. Ya sama seperti perumpamaan tadi, ya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, bahkan yang 1 talenta tadi Tuhan tidak suka, dia bilang kamu nggak benar. Ya, kita lihat dari ayatnya apa? Belum dibuat ya ayatnya ya. Di mana tadi? Matius berapa? 25 ya. Matius 25, saya ingat tadi pagi. Tadi pagi udah tahu ya, Matius 25 ya. Betul, Matius 25. Ya. Di terakhir mana? Ayat berapa tuh? Ayat
ayat 14 sampai dengan ayat 29. Ya, malah bisa saya baca di bawahnya aja ya. 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Perhatikan di sini ya, Tuhan memberikan perumpamaan dulu dengan bunganya. Sepertinya Tuhan tidak menentang hal ini, saudara ya. Kenapa? Karena memang untuk berbisnis, ya, bukan untuk menekan orang, memanfaatkan situasi orang. Orang baru punya, tetangga kita nggak punya, nah kebetulan nih, gua habisin dah sekalian. Nah ini yang tidak boleh, saudara ya. Tuhan tidak suka hal ini. Kalau bisnis, di sini katakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta. Berikanlah orang yang bisa melakukan pekerjaan itu. Iya. Perhatikan tadi DJ, orang yang bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, lakukan. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Nah ini salah suksesnya, saudara. Untuk saudara minta berkelimpahan. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdengar ratap dan kertak gigi. Ini memang berbicara kiasan tentang kehidupan rohani kita. Tapi Yesus mengambil tentang uang ini. Artinya ada sesuatu yang penting tentang uang ini. Jangan supaya kita jatuh di dalam dosa karena uang ini. Karena kita susah untuk membedakannya. Ya, Tuhan mengizinkan Anda mengelola uang dengan baik. Ya, tapi Tuhan ingin arahkan supaya tidak terikat dengan uang. Ya, satu ayat mengatakan. Kita lihat ya di dalam ayat berapa? Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku, di sini Yesus ya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Artinya ada sesuatu yang baik di sini ya. Kita bersahabat dengan orang, ya, dikatakan di sini dengan mempergunakan mamon. Apa itu mamon? Uang. Yang tidak jujur, dikatakan mamon tidak jujur ya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, memang uang itu dapat menjadi persahabatan. Ya, saudara mentraktir orang senang dengan saudara. Jadi teman kan? Coba kalau yang pelit, siapa yang punya teman? Orang pelit pasti susah, saudara. Temannya nggak banyak, saudara. Ketemu yang pelit juga cocok, saudara ya. Pelit ketemu pelit, sepanjang jalan nggak minum. Dari Jakarta sampai Tangerang ke Jakarta tuh jalan dua-duanya pelit, nggak minum, saudara. Karena siapa yang duluan traktir nih? Masing-masing nggak berani. Karena begitu ngeluarin traktir, yang pelit bilang bayarin dong, nggak mau dia. Jadi dari ini benar, saudara. Saya sampaikan ini ada ceritanya, disampaikan kepada saya benar. Sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju ke Bekasi saat itu, tidak ada yang keluarin duit, saudara. Jadi ya haus loh sepanjang dari pagi sampai malam gitu. Pada saling tidak mau mengeluarkan uang. Nah, saudara, ya jangan. Kalau sudah pelit, saudara sudah terikat oleh uang. Ya. Kalau terikat dengan uang, mencintai uang, Tuhan Yesus jangan, ya. Kalau di sini katakan, iya. Padahal kalau saudara bisa mempergunakan uang dengan baik, ya. Katakan supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin, saudara. Yang menolong saya masuk saudara, bukan uangnya, tapi bagaimana saudara bisa mempergunakan uang dengan baik. Itu yang membuat saudara masuk surga, betul kan? Nah, di mana betulnya? Kalau saudara pelit, tidak bisa menggunakan uang, saudara masih diterima gak? Masuk surga gak? Ya, betul? Setuju gak? Oh, dan cepet tahu. Setuju gak? Sedikit kurang banyak. Ini saudara, bukan saya menjebak saudara ya. Bukan, tapi ini firman Tuhan, saudara. Ya, orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Benar ya? Yang ngomong bukan saya tapi firman Tuhan. Betul. Di mana? Siapa yang ingat? Wahyu. Ayo ulang lagi. Iya. Di mana lagi? Ayo coba ingat. 1 Korintus 1
1 Korintus 6 ayat 10. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Dikatakan di sini pencuri. Nah, pencuri. Kedua apa? Orang kikir. Orang kikir itu orang baik hati atau orang yang suka memberi ya? Ya, bahasa Betawinya pelit ya. Bahasa apalagi nih? Bahasa Medannya apa kalau pelit? Pede. Di rumah doang loh. Apa Oma Ginting bisa dua nih, bahasa Medan bisa, bahasa Hokkien bisa. Kalau bahasa Hokkiennya apa Oma Ginting? Pelit itu. Hah? Siap. Kalau Pak, ya siap. Nah kalau Pak ini bahasa kayaknya bisa apa? Pak ini bahasa kayaknya pelit itu. Bahasa Nias apa pelit? Mboke kali ya. Oke ya, semua ada bahasa pelit ya, tapi tanpa sadar saudara. Ya, itu natur kita memang menjadi pelit saudara. Perhatikan anak kecil, ya kalau punya dua, jarang sekali anak kecil berbagi. Banyak anak kecil juga walaupun masih kecil, nature pelitnya sudah ada saudara. Dia nggak mau bagi buat dia sendiri aja, kalau makan ambil buat dirinya sendiri. Ya, ada juga sih saya lihat yang bagus ya, mungkin udah diajarin gitu. Punya dua, kasih temannya satu, biasa seperti itu ya. Tapi nature-nya biasanya pelit untuk diri saya sendiri. Nah itu yang didani Tuhan ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini semua bicara tentang uang ya. Lalu tadi pagi saya katakan kalau pencuri itu adalah orang yang butuh uang, maka dia mencuri. Kikir, orang yang nggak mau bagi-bagi uang. Pemabuk, buang-buang uang. Pemfitnah, nggak senang lihat orang punya uang. Ya benar ya, fitnahin aja dia. Pokoknya si B sama tetangga saya kaya, pada nipu orang. Kenapa? Karena koruptor, korupsi. Padahal intinya sebenarnya bukan itu, saudara. Dia nggak senang lihat orang senang. Ya. Maka difitnah. Lalu penipu, ya ini jelaslah, tipu sana, tipu sini. Tujuannya apa? Uang. Nggak ada orang nipu hanya segelas air minum, jarang kan? Ada nggak? Saya nipu dia hanya buat air minum. Nah, kecuali air minumnya satu kalau juga masih belum ada. Satu provinsi Tangerang, Banten ini banyak gitu airnya. Bisa dia nipu ya, koruptor itu nipu airnya banyak. Tapi kalau cuma satu gelas tidak ada. Nah, penipu itu biasanya adalah lebih kepada memang ingin uang orang lain. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana bijak dengan uang. Ya, kita lihat di sini ya apa yang Tuhan Yesus inginkan. Ya, kita tidak boleh menjadi hamba ya kepada uang. Dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi pada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas di sini Tuhan Yesus memisahkan kita, karena Allah kita, Allah yang esa, Allah yang tidak bisa diduakan. Dia hanya satu dan kita harus menyembah dia. Kita tidak bisa menyembah Mammon, menjadi hamba Mammon sekaligus kita menyembah Tuhan. Biarkan Mammon itu menjadi alat di mana kita menguasai di dalamnya dan kita pergunakan Mammon itu untuk keperluan segala apa yang kita butuhkan. Cuman satu permintaan Tuhan, bijaklah menggunakan uang. Amin saudara, bijaklah menggunakan uang. Dan bagaimana Yesus memberikan contoh, walaupun dia Allah, dia Tuhan, pada saat dia ada, dia memberi. Betul? Yesus memberikan tadi 2 dirham. Nah saudara yang sudah diberkati Tuhan, menjadi bijak dengan uang adalah saudara bagaimana bisa memperlakukan uang, bukan mencintai. Kalau mencintai uang
yang sudah masuk ke kantor susah untuk keluar. Nah, itu termasuk mencintai uang, saudara. Iya. Orang lain butuh bantuan, jangan saya, yang lain aja. Tuh masih ada yang lain yang bisa bantu. Saya emang nggak bisa. Padahal di kantongnya ada, saudara. Kenapa? Karena terikat dengan uang. Tuhan tidak inginkan itu. Karena dengan demikian saudara mengalahkan cinta saudara kepada Tuhan. Karena cinta pada Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. Ada sesuatu yang keluar dalam diri kita dengan uang, berilah. Maka firman pun berkata, berilah maka kamu akan beri. Jelas saudara, berilah maka kamu akan diberi. So, takarannya dipadatkan. Takaran itu kayak beras gitu ya, ditakar, ya ditaruh, dikuncangkan, bahkan tumpah keluar. Kalau saudara mengerti tentang uang ini, saudara tidak akan kekurangan. Firman pun berkata, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin saudara. Kita pegang ini semua. Kita tidak mau dikendali dengan uang. Syaratnya kita harus pintar-pintar dengan uang ini. Ya, jangan kalau cinta uang. Jadi saudara mempergunakan uang. Bagaimana Yesus? Makanya Yesus mencontohkan bagaimana mengelola uang dengan baik. Orang yang pandai mengelola uang, Tuhan kasih jempol. Kenapa? Karena saudara pandai mengelola uang. Uang yang dihasilkan, saudara dapat memberi, saudara masuk surga. Tadi dikatakan, beri masuk surga. Artinya kalau saudara membagi, maka saudara masuk surga. Amin. Gampang saudara, hanya kita membagi, kita memberi. Ya, amin saudara. Ya, ini yang diminta Tuhan. Ya, kalau kita ringkas semua apa yang kita tadi dengar, ya. Yang pertama adalah mengenai uang, kita cari. Ya, karena kita hidup dalam dunia, kita ada dalam lingkaran semuanya. Kita cari. Kita mau makan, kita perlu uang. Kita mau sekolah, kita perlu uang. Ya, untuk anak-anak tumbuh perlu uang. Untuk kesehatan perlu uang. Tetapi kita tidak jadi gila dengan uang. Ini penting, saudara. Tapi kita menguasai uang tersebut. Ya, dengan uang. Tadi dikatakan khotbah memungkinkan semuanya. Dengan uang saudara bisa beli makanan. Saudara makan, saudara bahagia. Anak-anak kumpul bersama, saudara bahagia. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yang kedua, gunakan uang dengan bijak. Ya, tadi gunakan uang dengan bijak. Saudara-saudara berkati, belum punya uang saudara berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan kasih pekerjaan, saudara dapat uang. Sudah dapat uang, saudara lupa. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Artinya begitu kita diberkati. Kalau saudara ingin terus diberkati tambah dan tambah, ada konsep mengenai keran. Tahu saudara yang keran air itu? Iya. Saat keran air dibuka, maka air mengalir. Dan dia terus akan mengalir. Kenapa? Sumbernya tidak ditutup. Tapi pada saat kita menutup keran tersebut, diri kita sendiri yang menutup. Karena tidak mau berbagi, kita tidak mencurahkan air yang sudah Tuhan berikan. Maka yang terjadi adalah mangkrak, saudara. Nggak ada kering di sekitar. Ketika saudara, saya menjalani kehidupan, saya aminkan firman Tuhan. Kebahagiaan yang terutama dalam hidup ini kalau kita bisa memberi. Amin. Itu saya angkat tangan saya, salut ya anak-anak muda yang mampu bisa memberi. Karena dia tahu dan percaya dan akan merasakan, akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah menutup mata dan Tuhan tidak pernah nggak pernah mendengar dan melihat. Tuhan melihat kalian anak-anak muda, ya, camkan firman Tuhan ini. Saya ingin melihat kalau Tuhan berkenan, saya masih bisa hidup. Melihat kalian sukses semua. Amin. Amin. Tidak ada lagi bilang, aduh saya nggak makan 3 hari. Tidak ada seperti itu. Bahkan saudara bisa memberi makan orang lain. Ya. Saudara punya perusahaan, saudara bisa membangun perusahaan. Amin.
kita nyatakan firman Tuhan dia dan kami. Amin saudara. Ya saya sampaikan. Mungkin saudara lihat saya bergemetar ya. Ini yang saya rasakan. Tujuan saya menyampaikan firman Tuhan adalah apa? Agar saudara benar-benar nyata. Firman Tuhan bukan hanya didengar, terima, pulang, minggu depan lupa saudara. Mungkin pulang minggu depan, baru sampai depan keluarga dan buta udah lupa saudara. Saya inginkan saudara benar-benar yang merasakan hasilnya adalah saudara, keluarga saudara, anak saudara, bahkan tetangga saudara. Saudara menjadi garam, menjadi terang. Oh ini anak Tuhan yang luar biasa, tidak pernah menutup pintu. Berkat yang Tuhan berikan mengalir. Dan saya bisa saksikan di sini. Ya, ada sesuatu yang membahagiakan. Ada sukacita besar. Maka Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang miskin di dalam Tuhan. Artinya berbahagialah bukan dari sisi kekayaan kita, tetapi kemampuan kita bisa memberi. Kemampuan kita bisa memberi itu menunjukkan bahwa kekayaan kita. Ya, Tuhan. Amin. Ya, saya ajak saudara lagi-lagi bukan oleh kepentingan pribadi saya. Ini firman Tuhan saudara. Ya, saya ingin saudara semua sukses. Amin. Saya nggak mau lihat orang senang, lihat orang susah, orang senang. Waduh, saudara jemaat pada senang semua, saya susah. Nggak bisa saudara. Semakin saudara diberkati Tuhan, ya, saya senang. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan berjalan dengan baik. Artinya saudara menerima firman Tuhan. Tidak hanya asal dengar, tapi implementasikan dalam hidup saudara. Buktikan. Ya, Malikat 3 ayat 10 berkatakan buktikan. Tingkat-tingkat nanti akan dibukakan kepada saudara. Maka Yesus berilah maka akan diberi satu takaran yang dipatahkan, tumpah keluar. Amin saudara. Ya inilah ya bagi-bagi. Kalau saudara berkati dengan uang, bagi-bagi, kasih ya, jangan pelit ya. Kalau pelit tadi 1 Korintus 10 ingat ya. Nah inilah mengenai uang. Kita tidak alergi dengan uang ya. Kita terus mencari. Semalam saya menggugah anak-anak muda bicara tentang kekayaan. Uang menjadi dengan kekayaan saudara. Apakah harus menjadi kaya? Ya, ada yang menjawab tidak harus kaya. Ada yang menjawab harus kaya. Ya, dengan sisi perspektif yang mungkin dua-duanya benar. Tapi saya garis bawahi menjadi kaya itu dalam segala hal. Tidak mengenai uang saja, tapi dalam hal kebajikan. Dalam segala apapun. Ya, dalam firman Tuhan berkata, tegurlah orang kaya agar dia bisa mempergunakan kekayaannya untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Kalau saudara kaya, saudara bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Bahkan dengan kekayaan saudara akan pergi jadikan semua bangsa itu murid. Amin. Karena orang pergi bermisi pun perlu apa? Perlu cian, perlu hepeng, ya? Perlu uang. Berikan. Dan saudara mungkin tidak perlu pergi ke Kalimantan atau ke Papua, tapi uang saudara. Ya, bicara. Amin saudara. Itu yang diingini Tuhan tentang uang. Ya, mari. Firman Tuhan itu mengajar. Apalagi menyatakan kesalahan dahulu, lalu memperbaiki kelakuan, yang terakhir mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau saudara menerima firman Tuhan, ya, yang terakhir itu yang penting, mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Kalau saudara benar, ya, kalau saudara ulangan benar, hasilnya apa? 100 dan saudara menikmati kebahagiaan. Betul? Sama seperti kita. Kita kalau sudah benar, ya, hasilnya adalah benar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita lihat ke belakang. Apa yang ada yang kita mengerti tentang uang. Saatnya kita mendengar firman Tuhan ini. Mari nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Oh haleluya. Saya tidak mau diperbudak dengan uang, tapi saya ingin menguasai uang untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Dengan uang yang Tuhan berikan, kami akan mengelola dengan baik. Kami akan lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami tidak mau terikat sebagaimana firman-Mu
seorang anak muda yang tidak bisa melepaskan kekayaannya karena mencintai Engkau dan akhirnya meninggalkan Engkau. Kami tidak mau seperti itu ya Bapa. Biarlah hidup kami diberkati, kami juga bisa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami semua. Dan kami berdoa khusus jemaat-Mu, apapun yang ada saat ini, Tuhan berkati, limpahkan dengan berkat Tuhan perkenan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, diberkati dengan firman Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap ibadah kita dan kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mau lihat kegiatan sepekan kita di GGD. Kita mau sama-sama katakan GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Info pertama, Sabtu tanggal 25 September ada doa fajar di GGD. Sesi doa pertama itu di jam 6 sampai jam 7, itu ada doa dan firman. Sesi kedua sharing firman Tuhan jam 7 sampai jam 8. Info kedua, ibadah Growth Youth Ministry tanggal 25 September hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 8. Info selengkapnya akan ada di grup WhatsApp. Ibadah anak-anak sekolah minggu masih online, mereka setiap hari Minggu jam 3 sampai dengan selesai. Linknya akan ada di grup WhatsApp nantinya. Ibadah raya GGD untuk Minggu tanggal 26 September, ibadah pertama dan kedua, pelayan-pelayan Tuhan akan diumumkan di grup WhatsApp. Teens 26 September masih ikut ibadah yang kedua, setelah itu mereka bisa kelas di bawah jam 11 sampai jam 12. Ini izin orangnya nggak ada untuk Ibu Susi dan Selin. Next, ada lagi. Selamat datang untuk ada yang pertama kali hadir. Sepertinya jemaat-jemaat yang setia. Mari kita tetap berdoa supaya bangku-bangku yang kosong boleh terisi penuh untuk setiap peribadatan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Saudara boleh bangkit berdiri, menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, telah memberkati ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah, biar pujian penyembahan kami naik menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menjadi berkat, firman-Mu yang menegur kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi hamba uang Tuhan. Biarlah kami ini menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang apa yang Tuhan Yesus katakan untuk kami mempunyai kasih, untuk kami bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Hoga dan Ibu Yang sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Tuhan menaruhkan wibawa karisma Allah dan kuasa Allah kepada hamba-Mu suami istri, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati anak-anaknya, baik menantunya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang telah digembalakan oleh hamba-Mu di tempat ini Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, iut, orang dewasa, baik tua, semua Tuhan berkati. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan imannya agar tetap setia taat tekun datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, baik WL Singer, tim musik, para pendoa, penerima tamu, semuanya Tuhan berkati. Baik guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati. Tuhan pakai dengan heran oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kirim banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Bangku-bangku yang kosong Tuhan berkati, Tuhan isi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Kau pulihkan Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami banyak terima kasih Tuhan. Tuhan selalu melindungi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, baik di gereja GGD tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kebaktian yang diadakan di tempat ini Tuhan, baik hari Sabtu doa pagi, iut Tuhan, Sabtu malam Tuhan, baik sekolah minggu, teens Tuhan, ibadah raya ke-1 ke-2, semuanya Tuhan berkati. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya, mujizat-Nya dan berkat-Nya melimpah atas kami yang datang beribadah ke tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang mendapatkan kemenangan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kalau pada saat ini ada yang sakit, kami percaya tangan kasih Tuhan menjamah menyembuhkannya Tuhan. Dokter obat cuman sarana, tapi Tuhanlah yang menyembuhkannya. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, Tuhan beri jalan keluar, kekuatan, kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau sebentar hamba-Mu menurunkan berkat, kami akan menerima berkat. Kami pulang merasakan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, syafaat dan mengucap syukur. Haleluya. Segala Jemaat
Tuhan. Kita bersuka cita atasnya, dan kita sudah berdoa syafaat untuk bersama-sama kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan tiba saatnya sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, sebagaimana firman Tuhan berkata, datang dengan bercucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Oleh karena itu dengan iman dan percaya, kau buka hatimu, hadapkan wajahmu pada Bapa Sang Pemberi berkat, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera dan sinar kemuliaannya kita terima, sehingga kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena dengan iman dan percaya, terimalah segala berkat daripada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaraanmu, dan itu melimpah keluar, dan engkau memberkati di sekitarmu, bahkan di kota ini, bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan terimalah kasih yang sempurna, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan seluruh tubuh nyawanya menjadi penebus dosa kita semua, dan yang menyediakan tempat kekal di mana kita akan tetap sampai selama-lamanya, serta penyertaan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sepanjang kehidupan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua beroleh buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua yang sudah diberkati, mari kita tutup dengan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih.